Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diolvin Sadewa, channel review mobil Suzuki yang apa adanya tapi banyak diskonnya. Asuransi adalah sesuatu yang penting untuk mobil baru. Oleh karena itu, banyak yang menanyakan sama saya, apa sih asuransi yang paling gampang untuk klaimnya dan apa sih asuransi dengan premi yang paling murah? Nah, saat ini sama saya sudah hadir Septian Tile, marketing asuransi Sentral Asia. Iya, gimana Pak Dio? Gue mau tanya nih, di ACA itu produknya ada apa aja sih? Di kita itu ada produk yang paling top ya. Kita ngomong top dulu ya. Yang top itu dia ada Automatic Solitaire, ada Automatic biasa, Automatic Smart, dan hanya komprehensif. Nah, komprehensif ini dia hanya mencakup di mobilnya saja. Tapi kalau dia mau lebih, dia bisa melakukan perluasan seperti TPL untuk pihak ketiga. Itu maksudnya perluasan. Sorry. TPL itu apa maksudnya? Tunjangan pihak ketiga. Tunjangan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan kita kecelakaan, nabrak, berarti mobil yang ditabrak itu kena mobil pengganti. Jadi mobil yang ditabrak ini yang tidak punya asuransi, yang mobil kita tabrak itu bisa diasuransikan di kita. Komprehensif. Itu hitungannya di komprehensif pun bisa. Di otomatis pun bisa ada. Di kita tuh ada masing-masing TPL tersendiri dan limit sendiri-sendiri. Nah, produknya apa aja? Yang pertama ada Automatic Solitaire. Yang pertama adalah Automatic Solitaire. Yang kedua Automatic Solitaire, Automatic biasa, dan Automatic Smart. Automatic Solitaire, Automatic dan Automatic Smart. Nah, bedanya itu apa? Kalau Automatic Solitaire itu kita bisa klaim di mana aja, maupun itu bengkel rekanan di kita atau tidak rekanan di kita itu bisa, tapi nanti sistemnya rembes. Jadi kalau misalkan teman-teman ini punya bengkel langganan, teman-teman bisa perbaiki mobilnya itu di bengkel langganannya, betul ya? Betul. Nanti berapa bonnya itu bisa dirembes? Iya, yang penting klaim dulu, lapor dulu ke hotline kita nanti. Setelah lapor baru nanti biasanya itu nanti difoto dulu kerusakannya apa, baru nanti bengkel yang si teman-teman mau yang di mana. Jadi sistemnya adalah pertama lapor dulu, habis itu difoto apa kerusakannya, baru masuk ke bengkel. Sampai keluar SPK dulu tapi ya. Keluar SPK, baru masuk ke bengkel. Berarti pada saat lapor itu udah menentukan ya bengkel mana yang mau ditujukan. Iya, nanti diomongin saja langsung ke klaimnya ya. Itu untuk Automatic Solitaire. Nah, habis itu ada apa lagi produknya? Kalau di Automatic biasa itu sama juga, tapi dia tidak bengkel, dia hanya khusus untuk bengkel rekanan saja. Dia hanya cover untuk bengkel-bengkel rekanannya aja. Betul. Nah, terus habis itu sama Automatic Smart sama Solitaire sama. Cuman hanya hanya kelebihannya aja yang berbeda. Maksudnya yang dia dapat dari Automatic Smart dan Automatic biasa, Automatic Solitaire itu beda-beda. Bedanya apa aja sih? Kalau di Automatic yang paling dasar dulu, yang dengan premi yang paling murah adalah Automatic Smart ya? Automatic Smart itu dia hanya yang kita dapat itu TPL-nya pihak ketiganya atau TJH-nya itu sekitar 25 juta. 25 juta untuk TPL-nya. Untuk PE-nya tidak ada. Nggak ada PE-nya tidak ada. Biayanya? Nggak ada untuk PE-nya, dia nol. Tapi kalau untuk dan yang lain-lainnya kayak semacam misalkan pihak ketiganya 25 juta. Terus ada bengkel karena juga kita bisa, ada sistem directnya, ada mobil penggantinya. Khusus untuk semua Automatic itu ada mobil penggantinya. Automatic berarti ada mobil pengganti. Iya, kelebihan mau kita dari tuh yang Smart sampai yang Solitaire. Kelebihan kita tuh ada. Nah, yang ngebedain antara Smart, Automatic dan Automatic Solitaire itu berarti jumlah penangguhannya ya, penangguhan rupiahnya semua berbeda. Penangguhan rupiahnya itu meliputi TPL atau kerusakan si mobilnya sendiri. Sebenarnya sih untuk kita lihat itu dari TPL-nya sih. Kalau untuk kerusakan kan balik lagi kerusakan si mobil tersebut. Tapi kalau misalkan kerusakan mobil itu nggak ada jumlah maksimalnya ya. Misalkan jumlah penangguhan maksimal untuk perbaikan mobil itu 100 juta atau 200 juta. Tidak ada. Yang penting kalau dia sudah mencakup sampai kerusakan di 75% atau CTL itu dianggap hilang. Jadi antara ganti mobil atau nanti diuangkan gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang Automatic ya, produk Automatic. Nah, untuk yang komprehensif sendiri apa sih komprehensif? Kalau untuk komprehensif sendiri itu hanya mencakup di mobilnya saja tanpa perluasan huru-hara, sabotase, teroris,
terorisme dan banjir atau gempa bumi itu tidak ada. Itu mereka masuknya di perluasan. Dia hanya mencakup di mobilnya aja tanpa ada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu beda lagi. Itu di komprehensif. Jadi secara simpelnya adalah komprehensif hanya mencakup mobilnya saja, kayak baret-baret, kecelakaan dan segala macamnya. Tapi huru hara dan segala macamnya belum. Tidak. Itu kalau untuk di Otomat sendiri, itu udah termasuk huru hara belum sih? Kalau di Otomat Smart tidak ada. Otomat Smart hanya mencakup di TPL saja dan di mobilnya saja. Otomat Smart hanya mencakup di mobil. Tapi kalau untuk di Otomat dia ada TPL-nya, ada untuk mencakup di mobilnya, ada sabotase, terorisme, banjir, huru hara termasuk di Otomat. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pingin sudah komplit dengan huru hara, terus sabotase, terorisme, banjir, itu minimal pakainya yang Otomat ya. Nah, tapi yang paling bagus sih yang saya sarankan itu Otomat Soliter. Itu dia 100% digantinya. Yang paling lengkap adalah Otomat Soliter. Dia 100%. Tapi kalau Otomat biasa itu hanya 10% dari TSI. Kayak misalkan banjir. Kalau kita yang sekarang lagi booming di Suzuki kan XL7 nih. Nah, XL7 kan dengan harga 230. 230 untuk tipe Zeta manual. Iya. Nah, dari 230 itu nanti jika dia kena banjir, jadi nanti pembiayaan untuk perbaikan mobilnya itu 10% dari TSI. Jadi TSI itu dari harga mobilnya dia. Tapi kalau soliter tidak 100%. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya itu kalau misalkan kayak Otomat aja itu pembiayaannya hanya 10%. Iya, untuk perbaikannya. Perbaikan banjir. Betul. Jadi kalau misalkan rusaknya itu misalkan 30 juta lah ya, taruh. Nah, dan yang diperbaiki 23, sisanya sih tertanggung. Tapi kalau misalkan pakainya Otomat yang soliter, itu berapapun kerusakannya ditanggung. Yang penting jangan sampai dia ada di kita itu jangan menerobos banjir ya. Kalau menerobos banjir itu ada lalai dan di kita tidak bisa di. Itu ada inspeksinya. Ada inspeksi sendirinya. Gitu. Nah, itu kan kita udah mengenal sedikit tentang produknya. Kalau teman-teman pingin lebih tahu, lebih jelas tentang produk Aca, teman-teman bisa langsung ke hotline-nya atau hubungi Septian di nomor telepon yang ada di bawah ini. Nanti saya cantumkan ya. Gak apa ya? Boleh. Nah, untuk preminya sendiri sih, preminya mulai dari berapa sih? Yang paling murah sampai yang paling mahal, yang paling tinggi? Otomatis kan kalau misalkan yang paling tinggi kan yang paling komplit dong. Betul. Nah, berapa sih? Kira-kira kalau sekarang kalau berapanya kan mungkin itu kan apa ya namanya ya relatif lah ya. Betul. Karena kan beda-beda harganya beda, otomatis kan si preminya beda ya. Betul. Sekarang kita ambil simulasinya aja di Suzuki XL7. Suzuki XL7 itu kan Zeta manual kan 230 juta ya. Betul. 230 juta. Itu preminya berapa sih? Mulai dari yang komprehensif sampai yang soliter ya? Cuma 3. Kalau untuk Otomat Smart sih kurang lebih ya. Kurang lebihnya kisaran itu sekitar 4 jutaan. Kalau untuk yang smart kurang lebih sekitar segitu. Dan kalau yang untuk Otomat kisarannya paling 5 jutaan. Sama Otomat Smart juga 5 juta, nggak nyampe, kurang lebih nggak nyampe 6 lah. Kurang lebih sekitar segitu. Nah, untuk si preminya sendiri itu ada diskon nggak sih? Kalau untuk preminya itu biasa kita ada diskon. Ada diskonnya? Maksimal 15. Berapanya? Maksimalnya 15 dari premi. 15% dari premi. Tapi kalau misalkan emang teman-teman ingin tahu pastinya berapa, nanti saya kasih nomor teleponnya, teman-teman bisa hubungi atau di deskripsi nanti saya cantumkan. Gitu. Nah, itu kan udah tahu gimana produknya, terus estimasi biaya yang harus dikeluarkan sama teman-teman kalau misalkan ingin mendaftar ke asuransi Aca dengan segudang manfaat yang tadi disebutkan sama Septian. Nah, kalau klaimnya sendiri, kebanyakan kan orang malas pakai asuransi itu kan klaimnya. Betul. Ribet nggak sih klaimnya sendiri? Kalau untuk klaim sebenarnya kita nggak ribet ya. Tinggal kalau ada kejadian tinggal kita telepon ke hotline ke 31 999 100 atau langsung datang ke cabang-cabang yang sudah punya otoritas pihak lainnya. Nanti tinggal mereka survei kerusakannya di mananya. Jadi langsung datang aja ke bengkel yang kerjasama dengan Aca. Betul. Atau ke cabang. Kalau ke cabang seperti di Grogol dan Lumenten atau di Bintaro itu sudah ada. Di Cikini pun juga ada. Di Grogol,
Grogol di Ratu Mentennya, atau di Bintaro, nah, di Cikini bisa. Cikini, oh itu bisa. Kita sudah banyak, ya. Kita di Jabodetabek udah lumayan banyak kok. Kalau misalkan teman-teman ini nggak ada waktu untuk datang ke tempat itu, gimana caranya? Maksudnya untuk misalkan iya dia mau klaim asuransi nih, tapi nggak sempat waktunya mau datang ke cabang-cabang itu. Nah, teman-teman apa yang harus dilakuin? Nah, makanya di kita itu lebih enak tuh otomat, karena otomat itu dia sudah ada jadi mobile plan. Jadi nanti kita telepon ke tadi yang hotline tersebut yang punya 1-900, nanti ada pihak klaim kita yang datang ke rumah. Oh, ada pihak klaim yang datang ke rumah. Jadi untuk mensupply pajak kerusakannya. Jadi teman-teman cukup diam aja di rumah, tinggal telepon aja ke call centernya. Nanti bakal ada orang Aceh yang datang ke rumah untuk inspeksi kerusakannya. Nah, dari situ biasanya keluar SPK-nya berapa lama? Karena kan pekerjaan mobil kan berdasarkan keluar SPK. Betul. Ya? Nah, dari pada saat di survei atau di inspection itu, nah keluar SPK-nya berapa lama sih? Kalau untuk SPK sih nggak sampai 1 hari sih. Nggak sampai 1 hari? Nggak sampai 1 hari. Berarti di hari itu juga bisa langsung keluar ya? Bisa. Jadi kalau misalkan pengaduannya pagi hari disurvei dari tim inspeksinya, nah, hari itu sore juga udah bisa keluar? Bisa. Nah, untuk batas mobil pengganti, tadi kan bilang ada mobil pengganti ya? Untuk ada dari Otomat ya? Otomat Smart sampai dengan Otomat Solitaire itu ada mobil penggantinya. Nah, batas maksimal mobil penggantinya ada nggak sih? Ada batasnya nggak sih? Ada. Ya, di kita itu batas waktunya 5 hari. Batas waktunya 5 hari. 5 hari dari mobil masuk ya. 5 hari dari pada saat berarti mobil masuk ke kan biasanya si tertanggung minta mobil tuh. Nah, pas mobil datang ke tertanggung dari situ 5 hari. Oh, 5 hari batasnya. Paling lama 5 hari. Wah, cukup memudahkan juga ya. Biasanya kan kalau misalkan mobil masuk ke bengkel kan nggak ada mobil pengganti, repot juga ya. Jalan-jalan lagi. Kalau misalkan melakukan aktivitasnya. Nah, caranya kalau misalkan teman-teman pengen mengasuransikan mobilnya, caranya gimana? Caranya tinggal datang aja sih ke tiap cabang-cabang kita yang di Aceh itu ada di sini, ada yang di Kemayoran, ada yang di Batu Menteng tempat saya, ada di Bintaro. Tapi paling gampangnya telepon langsung dong ke Septian ya. Ayo boleh. Biar lebih mudahnya, biar lebih enak. Boleh ke Septian atau ke saya langsung, nanti saya sambungkan ke Septian. Nah, kalau misalkan mobil baru nih, mobil baru yang diperlukan syaratnya untuk daftar asuransi apa sih? Mobil baru itu hanya mobilnya aja kita foto, nanti semua mobilnya. Mobilnya aja difoto ya? Saja kita foto. Nggak perlu tunggu STNK? Kalau mobil baru kan bisa faktur. Pakai faktur aja ya? Yang penting KTP-nya ada. Berarti kalau misalkan teman-teman beli mobil baru dan mobilnya mau langsung dikirim sebelum STNK jadi, tapi takut kenapa-napa mobilnya, bisa langsung diasuransikan gitu. Itu dia sedikit informasi tentang asuransi Sentral Asia dari Septian. Info lebih lanjutnya nanti boleh hubungi Septian ataupun saya langsung. Mudah-mudahan informasi ini lebih berguna buat teman-teman. Nah, informasi apa lagi yang teman-teman butuhkan tentang pengadaan mobil baru Suzuki-nya, teman-teman bisa komen di bawah ataupun diinfokan aja di WhatsApp pribadi ke saya juga nggak masalah gitu. Akhir kata dari saya, mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, dan like ataupun share ke banyak orang, terutama teman-teman yang sedang membutuhkan mobil Suzuki. Akhir kata dari saya, Septian. Makasih, Le. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.